Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ICT UNM, di mana pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang materi sinkronisasi proses pada mata kuliah sistem operasi pada program studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Oke, langsung saja ya. Jadi tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama memahami bagaimana permasalahan dari critical section. Kemudian yang kedua adalah memahami algoritma dari sinkronisasi. Yang ketiga adalah memahami konsep semapur untuk sinkronisasi proses. Dan yang keempat adalah memahami implementasi sinkronisasi terhadap kendala-kendala klasik pada sinkronisasi proses. Nah, yang pertama adalah pendahuluan, di mana proses yang sebelumnya itu kita telah mempelajari tentang kolaborasi proses, di mana pada kolaborasi proses itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah proses independen, di mana proses ini dieksekusi secara terpisah, secara individual. Jadi antar proses itu tidak ada kerjasama. Oke. Jadi yang kedua adalah proses kolaborasi, di mana proses-proses yang dieksekusi itu adalah saling berkaitan antar proses. Jadi proses satu dengan yang lain itu akan bekerja sama agar dapat dieksekusi gitu. Nah, di proses yang bekerja sama itu terdapat masalah sebenarnya, yaitu proses-proses yang konkuren, di mana proses konkuren itu adalah proses yang dieksekusi secara bersamaan. Nah, ini yang menjadi masalah karena CPU itu hanya mampu mengeksekusi satu proses. Nah, untuk mengeksekusi beberapa proses yang bersamaan dibutuhkanlah yang namanya sinkronisasi agar proses tersebut dapat terkendali dengan baik. Nah, pada saat proses-proses ini dieksekusi bersamaan, ternyata ada masalah lain, yaitu dapat menyebabkan inkonsisten. Yang mana inkonsisten itu adalah data yang tidak konsisten. Oke. Nah, selanjutnya paradigma kerjasama proses. Nah, pada paradigma ini terdapat beberapa istilah yang akan kerap nanti kita gunakan. Yang pertama itu adalah produser dan konsumen, di mana produser itu adalah penghasil informasi dan konsumen itu adalah pengguna dari informasi. Yang selanjutnya adalah ada yang namanya buffer. Jadi buffer itu adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Jadi area memori nih, buffer itu adalah area memori. Oke, selanjutnya unbounded buffer. Jadi unbounded buffer ini tidak menggunakan batasan ukuran pada buffer. Jadi tidak ada batasannya. Selama memori masih kosong, itu masih digunakan. Nah, pada unbounded buffer ini konsumen itu selalu dapat meminta item baru gitu. Dan produser juga dapat selalu menghasilkan item baru karena tidak ada batasan dalam buffer atau area memori. Nah, selanjutnya adalah ada yang dimaksud bounded buffer. Jadi bounded buffer ini adalah menggunakan buffer dengan ukuran tertentu. Jadi ada ukurannya. Kebalikan dari unbounded tadi yang tidak memiliki ukuran, ternyata bounded itu ditentukan ukurannya. Nah, kesulitan pada bounded buffer ini adalah konsumen harus menunggu jika buffernya kosong atau tidak ada data yang tersedia. Selanjutnya adalah produser itu harus menunggu jika buffernya penuh. Jika konsumennya lambat menggunakan data, sedangkan produsernya itu cepat menghasilkan data, maka produser akan menunggu jika buffernya itu sudah penuh. Selanjutnya konsumen itu akan menunggu jika
buffernya kosong karena tidak ada datanya. Nah, selanjutnya sebenarnya kita lebih cenderung ke algoritma atau bahasa pseudocode dalam penggunaan dalam materi ini, dimana pada kesempatan ini, pada slide ini menampilkan solusi dari share memory yang nanti akan dijelaskan inkonsisten yang tadi saya maksud. Nah, dicontohkan seperti ini. Ternyata di define ataukah dibuat konstanta buffer size di mana isinya adalah 10. Kemudian dibuatkan array, ini kita abaikan saja dulu. Kemudian ini di sini itu kita buatkan array di mana nama arraynya adalah buffer yang memiliki size 10 buffer size. Nah, selanjutnya kita inisial variabel in, out, dan counter. Nah, masih ada selanjutnya, nanti kita jelaskan. Solusi ini sangat baik, tapi hanya menggunakan buffer min 1 elemen. Jadi hanya bisa menggunakan 9 elemen. Oke. Nah, selanjutnya proses pada produser. Jadi coba perhatikan proses pada produser, di mana kita membuat sebuah variabel item next produced, kemudian kita lakukan perulangan. Nah, jika misalnya counter yang tadi itu sama dengan buffer size, itu kita lakukan sintaks di dalam ini. Nah, jika selesai melakukan looping, itu buffer in, buffer yang tadi innya kan ada tadi di inisial sama dengan, kemudian intinya di sini adalah counter plus atau increment dari counter. Oke, jadi produser itu dia selalu melakukan increment counter karena dia menghasilkan data. Nah, selanjutnya kebalikan dari produser, konsumen itu kita lihat sama saja yang tadi, yang membedakan hanya di counter min atau decrement. Nah, kenapa customer itu decrement? Karena dia menggunakan data gitu. Jadi setelah digunakan maka counternya akan hilang, maka dikurang gitu. Counternya itu akan dilakukan pengurangan. Makanya di decrement. Oke, nah inkonsisten, nah ini dia yang menjadi masalah nih. Pernyataan increment counter dan decrement counter harus dilakukan secara atomik. Jadi atomik itu adalah operasi yang harus menyelesaikan seluruh pernyataannya tanpa interupsi. Jadi harus menyelesaikan dulu. Jadi kapan counter plus dan counter min ini atau increment dan decrement ini harus dilakukan secara atomik. Jadi setelah di pernyataan atau prosesnya selesai, maka dan tanpa interupsi. Oke, nah selanjutnya apabila produser dan konsumen mencoba mengubah buffer secara konkuren, secara bersamaan gitu, pernyataan dalam bahasa mesin di atas akan dilakukan secara terpisah. Misalnya counternya itu di inisial 5. Coba ya kita bayangkan nih. Counternya di inisial 5. Produser ini di sini registrasi 1 itu sama dengan counter. Register 1 berarti sama dengan 5. Oke. Register 1 sama dengan register 1 plus 1, artinya dia 6. Ini increment ceritanya. Selanjutnya customer 2, itu kita anggap customer 2 ada di register 2. Register 2 itu kita sama dengan counter tadi, 5. Kemudian register 2 itu dikurangi increment. Jadi produser itu harusnya 6 pada 6. Sementara customer itu adalah 4. Sementara counter itu hanya 1 gitu. Hanya 1. Ini
produser dan konsumen ini sama menggunakan counter. Sama menggunakan variabel counter. Nah ini dia penjelasannya. Nilai counter kemungkinan bernilai 4 dan 6. Sedangkan hasil yang benar adalah 5 yang tadi. Nah, hal ini yang dimaksud dengan tidak konsisten. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi, antara produser dengan customer itu hanya bisa menggunakan satu counter, satu variabel counter yang sudah diinisial di awal tadi. Misalnya 5. Nah, jika misalnya produser menghasilkan data, maka harusnya counter ditambah 1. Kemudian jika konsumen itu menggunakan data, maka counternya itu dikurangi 1 secara bersamaan. Nah, inilah yang terjadi inkonsisten. Counter ini akan bingung, apakah saya adalah 4 atau saya adalah 6. Ini counternya bingung. Nah, inilah yang dimaksud data inkonsisten, tidak konsisten. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan race condition, di mana beberapa proses yang mengakses dan memanipulasi data dan digunakan secara bersama secara konkuren itu yang dimaksud dengan race condition. Beberapa proses mengakses dan memanipulasi data ya secara bersamaan, itu yang dimaksud race condition. Nah, nilai akhir dari data yang digunakan bersama-sama tersebut itu tergantung dari proses yang terakhir terselesaikan. Nah, kayak tadi itu misalnya produser yang terakhir dieksekusi itu, maka counternya jadi 6. Nah, untuk mencegah terjadinya race condition, maka proses yang konkuren itu harus dilakukan sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini menjadi pencegah dari masalah ini. Oke, selanjutnya critical section. Suatu sistem terdiri dari n proses atau beberapa proses, di mana semua proses itu akan berkompetisi menggunakan data secara bersamaan gitu. Kemudian masing-masing proses itu sebenarnya mempunyai yang namanya kode segmen yang selanjutnya disebut dengan critical section. Jadi critical section itu adalah kode segmen pada setiap proses. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan mutually exclusive, di mana ketika sebuah proses dijalankan dalam critical section mereka, itu tidak ada proses lain yang diizinkan untuk menjalankan critical sectionnya, sehingga eksekusi dari critical section ini oleh proses-proses tersebut itu berlaku eksklusif. Berlaku eksklusif. Nah, permasalahan dari critical section ini digunakan untuk mendesain sebuah protokol di mana proses-proses dapat bekerja sama. Nah, kalau ada yang masih belum paham permasalahannya itu di mana, ada di sini mutually exclusive. Jadi ceritanya setiap proses itu kan memiliki segmen-segmen, masing-masing segmen, kode segmen. Nah, selanjutnya misalnya satu proses ini dieksekusi, sementara yang lain itu masih menunggu. Satu proses ini dieksekusi pada critical sectionnya, sementara proses yang lain itu masih menunggu dan tidak dapat memproses atau memanipulasi data pada segmennya mereka, segmen tersebut. Dan proses-proses ini berlaku eksklusif. Nah, permasalahan inilah yang akan dikaitkan menggunakan sinkronisasi agar proses-proses ini dapat bekerja sama gitu loh. Oke. Nah, selanjutnya daerah kode yang mengimplementasi perintah disebut daerah entry. Daerah kode yang tadi itu, yang di atas itu kan ada kode-kode yang ditanam. Kalau kalian ingat itu ada kan do nothing gitu. Nah, itulah yang dimaksud daerah entry. Selanjutnya reminder itu critical section biasanya diikuti oleh daerah exit. Ada exitnya di bawah tuh tadi.
Nah, kode pengikat terletak di daerah reminder. Nah, coba ada catatan nih di bawah. Proses memungkinkan untuk mengubah variabel umum, mengubah sebuah tabel, menulis file dan lain sebagainya pada critical sectionnya masing-masing. Jadi proses itu memungkinkan untuk mengubah data itu pada masing-masing critical sectionnya. Nah, solusi dari critical section. Jadi sebuah solusi dari permasalahan critical section itu harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama itu monotoly eksklusif, yang tadi sudah dijelaskan juga. Jadi monotoly exclusion itu adalah apabila sebuah proses itu menjalankan critical sectionnya, maka tidak ada lagi proses yang lain yang dapat menjalankan critical section. Oke. Yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah progress. Apabila tidak ada proses yang menjalankan critical sectionnya dan terdapat beberapa proses yang akan memasuki critical sectionnya, maka hanya proses-proses yang tidak diproses dalam daerah pengingat atau reminder tadi, maka hanya proses-proses yang tidak diproses dalam daerah pengingat. Tadi kan ada daerah entry, kemudian ada daerah reminder atau pengingat. Itu dapat ikut berpartisipasi dalam keputusan proses mana yang akan memasuki critical sectionnya selanjutnya. Oke, jadi tadi kan ada tuh daerah entry dan reminder. Nah, jika critical sectionnya sedang kosong, sedang tidak digunakan, tidak ada proses yang menggunakan critical sectionnya, sementara ada yang menunggu. Nah, progres ini maksudnya adalah jika ada proses yang ternyata tercatat di reminder itu tidak akan dieksekusi, maka yang dieksekusi adalah yang bukan dari reminder. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bounded waiting. Jadi terdapat batasan jumlah waktu yang diizinkan dan oleh proses lain untuk memasuki critical section setelah sebuah proses membuat permintaan untuk memasuki critical sectionnya sebelum permintaan dikabulkan. Jadi bounded waiting itu adalah hanya berupa batasan jangka waktu yang diizinkan oleh proses untuk memasuki critical sectionnya. Nah, kurang lebih seperti ini coding algoritma dari critical section. Jadi ada semacam perulangan gitu, yang mana di atas ini adalah entry section, yang mana di sini ada critical sectionnya. Kemudian ada exit section. Nah, disinilah di bawahnya ini adalah tempatnya reminder section. Oke, selanjutnya. Nah, dalam sinkronisasi itu ada beberapa algoritma yang akan kita bahas. Nah, coba kita lihat pemecahan dua prosesnya. Kita andaikan ini hanya ada 2 proses gitu, di mana terdapat proses PI dan PJ, di mana J itu adalah 1 kurang I. Oke, selanjutnya algoritma 1. Ada beberapa algoritma yang akan kita bahas. Yang pertama algoritma 1. Yang pertama, pendekatan pertama adalah memperbolehkan sebuah proses menggunakan variabel integer trun yang diinisial ke 0 atau 1. Nah, apabila trun sama dengan I, maka proses PI tadi itu diizinkan untuk menjalankan critical sectionnya. Apabila trun itu sama dengan I, maka proses I yang akan diizinkan dalam menjalankan critical sectionnya. Strukturnya itu seperti ini. Nah, while ketika turn itu tidak sama dengan I, maka critical section. Turn itu sama dengan J. Kemudian reminder section. Oke. Nah, ini dieksekusi ketika proses I ini dieksekusi ketika turnnya itu sama dengan sama dengan I. Nah, pemecahan ini menjamin hanya 1 proses pada 1 waktu yang dapat berada pada critical section. Oke, hanya 1 proses yang dapat. Ini algoritma yang pertama.
Nah, yang kedua adalah ternyata di algoritma yang pertama itu memiliki kelemahan gitu. Kelemahannya adalah tidak adanya informasi yang cukup tentang state dari masing-masing proses. Oke. Nah, untuk membatasi masalah ini pada algoritma yang kedua ini dilakukan pergantian variabel turn itu dengan array gitu. Array boolean flag 2. Jadi indeksnya adalah 2, ada 2. Inisial di awal flag 0 itu sama dengan false, flag 1 juga sama dengan false. Apabila flag I itu bernilai true, maka ini menandakan bahwa PI itu siap untuk memasuki critical sectionnya. Jadi kan yang tadi yang algoritma pertama adalah variable turn itu sama dengan I, maka proses ini akan memasuki critical section. Nah, pada algoritma yang kedua ini adalah kita menggunakan array di mana flag I, jika flag I itu bernilai true, maka PI itu siap untuk memasuki critical sectionnya. Strukturnya itu seperti ini. Do flag I itu sama dengan true, kemudian while ini ada critical section dan remainder section. Nah, pemecahan ini menjamin mutual exclusion, tetapi masih belum memenuhi progress. Tadi kan ada persyaratannya itu. Nah, ternyata pemecahan algoritma ini yang kedua ini akan menjamin mutual exclusion, tetapi masih belum memenuhi progress. Nah, makanya diadakanlah algoritma yang ketiga. Algoritma ini merupakan kombinasi algoritma pertama dan kedua, yaitu menggunakan dua variabel, satu variabel yang individu yang hanya satu yang array gitu. Nah, di mana inisial dulu flag 1 flag 0 dan flag 1 itu sama dengan false dan nilai dari return itu bernilai 0 atau 1. Struktur dari prosesnya itu seperti ini. Jadi ada array yang disetting flag I itu sama dengan true, kemudian turn variable turn itu J. Nah, seperti ini. Maka dilakukan perulangan n flag J tadi, n flag turn J itu barulah dilakukan critical sectionnya untuk proses J. Dan dilakukanlah flag I itu adalah false. Kemudian dimasukkan ke remainder. Nah, algoritma ketiga ini memenuhi ketiga kebutuhan di atas, yaitu mutual exclusive, progress, dan bounded waiting. Dan pemecahan permasalahan critical section dan menjadi pemecahan dari permasalahan critical section. Itu dua proses. Oke, nah selanjutnya adalah konsep semapur. Jadi semapur itu adalah algoritma atau pendekatan yang ternyata dikemukakan oleh Dijkstra. Dijkstra. Oke. Kalau kalian baca sejarah itu akan ditemukan. Nah, kita langsung saja. Jadi prinsip dari semapur itu adalah dua proses atau lebih itu dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda sederhana. Proses ini dipaksa berhenti sampai proses pemecahan penanda tertentu. Oke, jadi proses ini dipaksa berhenti sampai pemecahan penanda tertentu. Nah, semapur itu adalah alat untuk sinkronisasi yang tidak membutuhkan busy waiting. Tidak membutuhkan waktu banyak gitu. Semapur itu berupa variabel semapur S itu berupa variabel integer. Semapur hanya dapat diakses melalui operasi atomik yang tadi sudah dijelaskan, yang tidak dapat diinterupsi sampai kode selesai gitu. Jadi kalau kalian masih ingat, itu operasi atomik adalah operasi yang tidak memungkinkan adanya interupsi. Jadi harus selesai dulu dan tidak memungkinkan adanya interupsi, yang tidak dapat diinterupsi gitu. Nah, operasi dari semapur S itu adalah wait dan signal. Nah, seperti berikut ini ya maksudnya. Jadi wait S ini kan ada semapur S. Ada wait S itu while S ini do no. Kemudian semapur S itu ini maksudnya decrement, yang di bawah itu adalah increment.
Jadi sama saja produsen dan konsumen tadi. Oke. Nah, implementasi semapur itu harus bisa menjamin mutual exclusion variabel semapur, yaitu hanya mengizinkan satu proses pada saat bersamaan yang boleh memanipulasi semapur. Nah, pada semapur itu terdapat dua operasi, yaitu block untuk menghentikan sementara proses yang menggunakan, kemudian wake up untuk melanjutkan proses yang diblok. Oke. Operasi wait dan signal dari semapur didefinisikan seperti berikut. Jadi yang perlu diingat ini, ternyata ada dua operasi pada semapur. Ada yang namanya block, ada yang namanya wake up. Jadi block itu adalah kita memblok proses yang berjalan. Kemudian wake up itu kita membangunkan atau kita mengeksekusi kembali proses yang sudah diblok. Oke, seperti ini contohnya dari operasi wait dan signal yang tadi sudah dijelaskan juga, di mana wait itu ada S value-nya itu di decrement. Kalau wait itu di decrement, kalau signal itu di increment. Di mana jika value dari S itu kurang dari 0, itu maka tambahkan proses ke S. Jadi S-nya lagi kosong, critical section-nya itu lagi kosong, itu maka proses itu akan ditambahkan, kemudian diblok. Blok maksudnya tidak ada lagi proses yang masuk, stop gitu. Nah, seperti ini yang signal S jika wake up gitu, dibangunkan yang sudah diblok. Oke, selanjutnya semapur itu sebagai alat sinkronisasi yang umum. Semapur dieksekusi oleh suatu proses setelah proses lain. Misalnya semapur B. Misalnya semapur B pada proses PJ, proses J hanya dieksekusi setelah semapur A dieksekusi pada proses I. Oke. Jadi gini. Misalnya semapur B, terdapat dua semapur B dan A, dan proses juga proses I dan proses J. Hanya semapur B ini pada proses J itu hanya bisa dieksekusi setelah semapur A dieksekusi pada proses I gitu. Nah, nanti dijelaskan. Pada saat menggunakan semapur flag di inisial 0, kode yang diakses proses ini dapat dilihat pada gambar berikut. Seperti ini. PJ. Jadi kan yang dieksekusi pertama kan A. Oke. Nah, PJ ini itu tidak dapat dieksekusi, makanya dia dalam kondisi waiting, menunggu gitu. Nah, setelah proses selesai, artinya dia dalam kondisi signal, maka proses PJ ini masuk di semapur B. Seperti itu. Jadi jika ini kan hanya bisa mengeksekusi satu, makanya harus secara bergantian gitu, antrian. Nah, selanjutnya semapur itu merupakan salah satu sumber daya sistem. Jadi semapur itu merupakan salah satu sumber daya sistem. Misalnya nih, saya contohkan nih, ada dua proses, yaitu P1 dan P2. Kemudian dua sumber daya atau semapurnya R1 dan R2. Proses P1 dan P2 itu harus mengakses kedua sumber daya. Ingat ya. Jadi P1 dengan P2 itu sama-sama mengakses sumber daya R1 dan R2 gitu. Nah, kondisi yang terjadi adalah seperti ini. R1 diberikan ke P1. Jadi R1, sumber daya R1 itu diberikan ke P1. Sedangkan R2 itu diberikan ke P2. Oke. Nah, apabila dua proses ini melanjutkan eksekusi yang memerlukan kedua sumber daya secara sekaligus, maka kedua proses ini akan saling menunggu gitu. Akan saling menunggu. Jadi kan misalnya si A itu menggunakan komputer 1. Misalnya untuk untuk mendesain sebuah logo gitu. Oke. Komputer 1 itu didefinisi hanya bisa menggunakan desain logo. Kemudian komputer 2 itu hanya bisa mendesain video gitu. Sementara
ada dua orang yang ingin menggunakan, yang masing-masing ini adalah masing-masing ini diberi tugas untuk membuat logo dan membuat video. Nah, maka yang pertama dilakukan adalah si A itu menggunakan komputer 1 untuk membuat logo, si B itu menggunakan komputer 2 untuk membuat video. Nah, ketika sudah selesai, sementara berjalan, kemudian si P2 membutuhkan membuat logo, maka dia harus menunggu sampainya P1 selesai, baru bisa digunakan gitu. Nah, misalnya prosesnya ini dibutuhkan keduanya agar bisa selesai, nah itu yang menjadi masalah, karena proses yang terjadi di salah satu itu harus selesai dulu, baru bisa gantian gitu. Sementara misalnya prosesnya membutuhkan sumber daya di R2, itu susah. Itu bisa jadi sumber dayanya itu proses menunggunya itu selamanya gitu, sampai ada interupsi dari tempat lain, dari sumber lain. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, itu maksudnya ya. Jadi tidak ada proses yang dapat menyelesaikan sumber daya yang telah dipegangnya, karena menunggu sumber daya lain yang tidak dapat yang tak pernah diperoleh. Jadi yang tadi saya jelaskan, proses ini tidak dapat melepaskan sumber dayanya karena masih menunggu sumber daya lain. Nah, ketika saling menunggu itu tidak ada yang selesai. Bisa jadi selamanya gitu saling menunggu. Oke. Yang selanjutnya, kedua proses itu dalam kondisi deadlock. Nah, itulah yang dimaksud dengan deadlock, dan tidak dapat membuat kemajuan apapun. Seperti ini contohnya. Nah, terdapat P0 dan P1 di mana ini P0 itu P0 itu akan menunggu R1, sementara P1 itu akan menunggu R2. Misalnya P0 ini di R2, dieksekusi di R2, sementara P1 ini dieksekusi di R1. Nah, sementara P0 ini untuk menyelesaikan tugasnya itu membutuhkan R1. Makanya dia harus menunggu dulu R1. Nah, sebaliknya P1 ini juga membutuhkan R2 untuk menyelesaikan. Maka kondisinya adalah wait R2. Nah, disinilah yang terjadi deadlock. Tidak ada penyelesaian. Bisa jadi menunggu selamanya gitu. Asal bukan jodoh aja yang ditunggu selamanya ya. Oke. Apabila suatu proses tidak pernah dihapus dari antrian semapur maksudnya, setelah suatu semapur dihentikan sementara, maka terjadi blocking yang tidak terbatas. Yang tadi ya maksudnya. Nah, kejadian ini itu dimaksud dengan starvation. Oke. Jadi starvation. Nah, oke ya, ngerti ya tentang semapur. Nah, semapur ini dihadirkan untuk menyelesaikan proses sinkronisasi tersebut. Oke, nah ternyata masih ada nih masalah-masalah klasik dalam sinkronisasi. Yang pertama adalah bounded buffer atau producer consumer problem. Jadi contohnya seperti ini. Barang yang dihasilkan oleh produser itu terbatas. Oke, ini masalah ya. Barang yang dihasilkan oleh produsen itu terbatas. Sementara barang yang dipakai konsumen itu terbatas juga. Konsumen hanya boleh menggunakan barang yang dimaksud setelah produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, produsen hanya boleh memproduksi barang jika konsumen sudah kehabisan barang. Jadi ini masalah yang pertama yang sering masuk. Jadi intinya konsumen itu hanya boleh menggunakan barang ketika produsen itu selesai menghasilkan dalam jumlah tertentu gitu.
Sebaliknya, jika produsen itu memproduksi barang, itu jika konsumen sudah kehabisan barang. Jadi ada delay yang terjadi, ada waktu menunggu yang terjadi. Nah, selanjutnya reader and writer problem, di mana seorang reader itu tidak perlu menunggu reader lain untuk selesai hanya karena ada writer yang menunggu. Reader memiliki prioritas lebih tinggi dibanding dengan writer. Jadi pembaca itu tidak perlu menunggu hanya karena writer sedang menunggu. Oke. Jika ada writer yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada reader lain yang bekerja. Writer memiliki prioritas yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya dining psycholoper problem. Jadi analoginya itu seperti ini. Coba perhatikan gambar. Jadi ini adalah merupakan tempat makan, ya, yang bundar, meja makan ceritanya. Di mana ada 5 kursi yang dapat digunakan ditempati oleh manusia, orang misalnya. Nah, terdapat juga piring dan garpu, sendok gitu. Coba perhatikan. Nah, satu orang itu ternyata bisa menggunakan 2 garpu, atau bisa juga menggunakan 1 garpu, bisa juga menggunakan dua garpu atau sendok gitu. Nah, sedangkan hanya terdapat 5 juga. Nah, misalnya di sini terdapat proses atau orang yang bekerja, kemudian dia membutuhkan 2 sekaligus, maka dia akan mengambil nih kiri kanannya. Sementara di sisi sini, di sebelahnya itu dia juga membutuhkan 2. Ternyata di sebelahnya hanya 1. Nah, untuk dia mengeksekusi dirinya, prosesnya, maka harus menunggu proses yang satu menggunakan 2 garpu tadi selesai dulu, baru dia dapat mengeksekusi menggunakan garpu yang di sebelah kanannya. Oke, seperti itu problemnya. Jadi ada delay, ada delay yang waktu menunggu agar garpu atau alat yang dibutuhkan itu selesai digunakan oleh proses lain. Oke. Nah, ini ada latihan soal nih. Jadi tugasnya itu akan dijelaskan nanti di LMS yang digunakan. Nah, digabung dengan latihan soal yang akan dikerjakan. Nah, latihan soal ini akan dikerjakan. Ini soalnya. Silahkan di pause jika waktunya kurang. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata sudah berakhir presentasi kita. Oke. Mungkin jika ada pertanyaan, silahkan boleh di komen di videonya. Jangan lupa subscribe juga untuk memberi dukungan kepada kami agar UPT-TIK atau ICT UNM itu dapat memberikan pelayanan yang lebih bagus, lebih baik. Oke, sekian pertemuan kita pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.